Ya, halo, apa kabar? Famers, dimanapun Anda berada, jumpa kembali di Fame Station. Inilah sebuah kanal yang didedikasikan oleh Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, FEM, IPB University, untuk membahas segala hal yang terkait dengan kebangsaan, sosial kemasyarakatan, dan perekonomian. Saya Hardi Hermawan, host Fame Station. Dan Famers, jangan lupa dukung kami terus dengan memberikan subscribe, dengan memberikan like, memberikan komentar, dan menyebarkan, membagikan, men-share semua tayangan yang kami sajikan di Fame Station. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah komoditas yang selalu saja menarik perhatian. Orang kadang menyebutnya sebagai barang Tuhan bagi rame-rame. Disingkat jadi batu bara. Nah, sekarang ini harga batu bara melesat lagi. Kita tahu hal yang semacam ini pernah terjadi sekitar 1 dekade yang lalu, 10 tahun yang lalu, ketika booming batu bara terjadi dan kemudian banyak perusahaan-perusahaan batu bara yang seketika menjadi besar. Tapi kemudian beberapa tahun setelahnya terjadi persoalan di industri batu bara ketika permintaan kemudian menurun, sehingga harga kemudian menurun, dan perusahaan-perusahaan batu bara itu kemudian kerap dilanda oleh masalah, terutama juga masalah yang terkait dengan perbankan. Saat ini, ketika situasi internasional menunjukkan penguatan harga batu bara, kita akan kembali membahas mengenai prospek dan potensi dari gejolak harga batu bara. Saya sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen Batu Bara Indonesia, Mas Hendra Sinadia. Apa kabar, Mas Hendra? Alhamdulillah kabar baik, Mas Hardi. Terima kasih ya, yang ya, naik lagi ya sekarang ya. Iya nih, aduh, nggak ada yang nyangka. Ada yang nyangka ya? 200. Iya, saya kira nggak ada yang nyangka. $200 ya? Malah lebih ya. Newcastle sempat menyentuh juga 260, 270 ya, lupa ya. Tapi ya fluktuatif ya. Gitu ya. Nah, jadi sekarang banyak yang dapat rezeki nomplok di dalam negeri. Iya, tapi orang juga jangan lupa ya, tepat setahun yang lalu di September Oktober tuh kita mengalami atau memasuki harga yang masa yang suram ya, setahun yang lalu Pak. Harga itu terendah dalam 10 tahun yang lalu. Itu tepat setahun yang lalu. Nah, Oktober 2020. Iya, 2020 kan kita memasuki masa yang suram di mana harga tuh harga yang terendah dalam 10 tahun terakhir waktu itu. Waktu itu berapa? Kemudian setahun kemudian 20 ya? Di bawah 50 ya, 49 ya itu hari. 49. Ya, ini yang indeks, iya $49 ya untuk kalori batu bara yang 6.300 ya yang jadi patokan ya. Nah, sekarang itu udah 200 lebih. Jadi kita harus melihat jangan hanya di masa-masa yang cerah seperti ini, tapi di masa-masa yang mendung itu juga harus lihat. Dan kalau kita kaji dalam 5 tahun terakhir ini, Mas Hardi, itu banyakkan mendungnya. Gitu ya? Iya, banyakkan mendungnya. Dalam 5 tahun terakhir? Iya, kalau kita rata-ratakan ya, per bulan ya, hitung HBA per bulan aja rata-rata lebih banyak mendungnya dibanding cerahnya. Jadi, cuaca yang cerah ini ya benar-benar ini... Juga terhapus dalam hujan sehari? Iya, terhapus hujan berbulan-bulan ya, tapi tentu ya kita harus bersiap ya, karena harga ini bisa berjungkil balik ya. Banyak faktor-faktor yang uncontrollable. Ya. Nah, Pak Hendra, dalam industri batu bara di Indonesia, sepengetahuan Bapak itu pernah mencapai berapa banyak pemain yang terlibat di industri itu? Waduh, kalau berbicara mengenai jumlah pemain, saya kira nggak ada yang bisa menjawab secara tepat ya. Oke. Karena ukurannya beda-beda nih. Kalau mau menyebutkan berapa jumlah izin ya, yang clear and clean ya katakannya ya. Itu sendiri kalau menurut hasil supervisi koordinasi yang difasilitasi oleh KPK, Korsup kita menyebutnya Korsup Minerba yang dilakukan sejak 2012 hingga 2015, itu jumlah izin IUP batubara, eksplorasi dan operasi produksi itu kurang lebih 5.000-an ya. 5.000 ya? Ya izinnya ya. Betul. Kita berbicara mengenai izin, tapi artinya yang udah diurus gitu kan? Iya, berapa yang aktif juga kriterianya juga harus jelas ya, aktif dalam melakukan penambangan, tapi yang paling penting aktif dalam
membayar kewajiban ke negara royaltinya, tarif pajaknya ya. Nah itu yang aktif. Itu mungkin dia 1.000 berapa, nggak ada data yang sahih ya. Berapa sih sebenarnya? Banyak banget lah. Tapi di tahun 2011, di tahun ya antara 2010-2011 ketika booming betul batu bara, itu kurang lebih berapa banyak sih orang yang terlibat di situ? Itu yang izin Pak ya, yang izin ya. Kita menyebut tadi izin yang 5.000 itu yang ada eksplorasi. Saya tahu yang nggak izin, yang menambang liar juga banyak. Nah itu kami di luar ini. Kita cuma bicara konteks yang izin ya. Dan itu bukan berarti izin eksplorasi mereka melakukan kegiatan operasi produksi ya. Itu kan ada tahapan-tahapannya. Nah, yang saya maksud tadi berapa yang aktif ya dalam melakukan operasi produksi dan aktif yang dalam hal ini membayar pajak ya, royalti mungkin nggak sampai 1.000 kali ya, mungkin ya. Di tahun itu? Lebih tepat pemerintah yang ini, karena kan sebelumnya tuh sebelum Undang-Undang terakhir nomor 3 2020 itu kan izin-izinnya di bawah kewenangan daerah ya. Nah ini tarik pusat lagi, jadi memang agak complicated untuk mendapatkan data yang tepat berapa sih pelaku usaha batubara yang melaksanakan kegiatannya, melaksanakan kewajibannya ya. Kewajibannya bukan hanya royalti ya, tapi kewajiban-kewajiban lain nih. Ada reklamasi, pasca tambang, dan kewajiban pengelolaan lingkungan. Tapi jumlah 1.000 itu pun sebenarnya udah sangat banyak ya? Itu sangat banyak, itu banyak sekali. Dan sebanyakan sih skala kecil Pak ya. Kalau yang 70% sampai 80% produksi nasional itu dikuasai oleh puluhan perusahaan ya. Anggota kami cuma 70-an perusahaan ya. Tapi dari sisi produksi itu sekitar 70% lebih lah. Oke. Jadi dengan banyaknya pemain itu yang membuat regulasi kadang-kadang kerap susah untuk ditegakkan. Enforcementnya ya. Apalagi kan kewenangan sebelumnya di daerah ya Pak ya. Jadi memang agak sulit. Dan juga daerah mempunyai kepentingan juga tentunya dalam hal ini untuk income mereka lah, untuk perekonomian mereka. Jadi untuk mengontrol produksi batubara melalui pengawasan keribuan perusahaan itu juga bukan hal yang mudah sih. Oke. Dan daerah juga tidak standar satu sama lain, ini berbeda-beda. Exactly, ya, karena itu beda-beda dan jangan lupa juga kapasitas ya dari official di daerah juga tentu beda-beda mungkin ya. Jadi memang pengawas ya, inspektur tambang juga termasuk dalam hal ini juga kan terbatas ya. Jadi banyaklah challenge-nya ya. Nah, di saat batubara mengalami pelemahan yang signifikan sampai ya katakanlah 1 tahun yang lalu, itu jumlah pemain yang aktif berapa banyak, Pak Indra? Terus terang kita nggak ada data yang tepat ya berapa jumlah pemain ini, nggak ada. Yang jelas. Tapi anggota Anda semuanya masih menjalankan aktivitas penambangan dan lain sebagainya ke 70-70-nya? Oh iya, tentu ya. Iya, itu melaksanakan aktivitas penambangan, terus melakukan good mining practices ya. Kita juga cuma jangan melihat dari sisi eksistensi dalam artian melakukan aktivitas, tapi kita harus lihat kewajiban mereka ya, membayar royaltinya, reklamasi, dan juga good mining practices, bahkan ya sekarang trennya udah menuju ke ESG ya, compliance ESG. Nah itu yang paling penting sih. Ya, tapi melihat bahwa trennya kan terlihat bahwa ketika rame-rame semuanya terjun ke industri ini. Ketika harga barang saya kira itu bukan hanya di tentu itu hukum ekonomi ya, di mana tapi kan kalau untuk bisnis yang lain barrier-nya cukup besar, minyak misalnya kan nggak semuanya bisa menjalankan itu. Nah, kalau batu bara kan cenderung orang bisa melakukan itu. Iya, ini yang justru menjadi kendala buat kita dalam membangun industri batubara yang sustainable ya. Patuh terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan, karena orang melihatnya wah ini gampang banget nih, cuannya gede banget. Jadi siapapun terjun ke perusahaan industri pertambangan batubara, tapi mereka lupa bahwa industri ini adalah industri yang high risk, jangka panjang, dan juga rentan terhadap perubahan kebijakan dan juga geopolitik dan juga pengelolaan lingkungannya ini wajibnya. Orang wajib reklamasi bahkan pasca tambang. Jadi orang masuk ke industri tambang, Pak, itu udah harus memikirkan kalau penambang yang baik benar-benar punya visi ya. Mereka masuk ke industri tambang, mereka udah harus memikirkan
pada saat bibitnya habis, gimana mereka menutup tambangnya. Itu harus dipikirkan sih. Nah, orang yang cenderung baru-baru menggampangkan, udah deh masuk 2-3 tahun hit and run lagi. Nah, ini yang terjadi, citra tambang ini, terutama batu bara, kelihatannya banyak yang negatif. Oh, jadi bahkan mereka sudah mendesain sejak awal ya, 3 tahun, 4 tahun. Wajib, Pak. Wajib, iya. Itu nah, wajib, Pak. Nakal ini suka seperti boro-boro, Pak. Boro-boro banyak yang mungkin, maaf ya, mungkin nggak bayar royalti ataupun ya reklamasinya diabaikan. Apalagi untuk pasca tambang ya, tutup tambangnya boro-boro gitu. Nah, ini yang membedakan. Kalau orang penambang yang benar itu dari awal dia harus sebelum membangun tambangnya, dia harus pikirkan 20-30 tahun lagi pada saat cadangannya habis, mereka harus menutup tambang. Nah, itu udah harus diajukan ke pemerintah, Pak, dari awal, bukan udah mau tutup baru diajukan. Nah, ini berbeda. Orang mungkin publik nggak melihat ke situ ya, cuma melihatnya yang negatif aja gitu ya. Oke. Mungkin nggak ada industri yang serigid itu, Pak ya. Mungkin nggak ada. Nah, dalam situasi yang sekarang ketika harga naik, Anda melihat sudah mulai lagi ada yang berbondong-bondong masuk? Iya, saya kira itu sih yang selain yang berbondong-bondong, kita juga bisa lihat aktivitas yang ilegal juga udah mulai meningkat. Itu sering terjadi ya, ilegal artinya penambangan ilegal ya, kemudian pencurian juga, pencurian di atas tongkang atau di mana-mana itu udah juga mulai merebak ya. Nah, itu indikatornya sih kalau harga membaik waktu aktivitas juga. Rezimnya berubah, aturannya berubah. Sekarang sudah memakai Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, bagaimana Pak Hendra melihat apakah pemerintah sudah siap dengan adanya lonjakan harga, masuknya pemain-pemain baru yang mungkin banyak membawa problem ketika soal lingkungan dan lain sebagainya nanti, dan mungkin juga membuat perdagangan batu bara ini jadi banyak yang ilegalnya. Ini apakah sudah siap untuk bisa mengawal? Saya kira kalau kesiapan ya tentu pemerintah yang lebih tepat menjawab ya, dan kalau kami dari industri melihatnya pemerintah sudah tentu memperhitungkan ini dengan ditariknya kewenangan pengelolaan pertambangan minerba itu ke pusat ya, melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 3 2020 tentang mineral ya, dan juga dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi secara regulasi kebijakan itu memang pemerintah sudah siap ya, ditarik ke pusat. Ya, jadi tapi tentu prosesnya juga nggak mudah ya. Jadi menurut Pak Hendra emang lebih baik kalau perizinan itu ditarik ke pusat. Saya kira itu ranahnya penyusun kebijakan, karena itu yang membuat kebijakan itu kan untuk pelaku dari DPR untuk pelaku apakah melihatnya ini lebih efisien atau lebih jelas atau lebih bisa terukur secara urutan waktu yang diperlukan gitu segala macam. Iya, mungkin beberapa pelaku usaha mereka lebih prefer di daerah ya. Ini tentu punya case yang berbeda-beda tentunya ya. Tapi kalau melihat secara filosofi ya, itu pada dasarnya ya, kalau kita lihat di flashback undang-undang sebelumnya ya, undang-undang yang 11 tahun 67, itu adalah pertambangan ya, itu masuk komoditas pertambangan masuk vital dan strategis. Ya, kalau vital jadi wajar kalau ditarik pusat. Iya. Exactly, harus tarik ke pusat. Kalau vital dan strategis, tapi oleh pengambil kebijakan termasuk DPR, dan itu berarti mengakomodir aspirasi yang berkembang. Makanya di tahun 2009 melalui Undang-Undang Minerba, karena semangat desentralisasi, makanya itu ditarik dialihkan, didelegasikan ke daerah. Jadi itu sih evolusinya, Pak. Ya. Nah, sekarang kita dari pelaku usaha tentu ya kita ngikut aja mana yang diputuskan. Makanya saya nggak dalam posisi untuk prefer yang mana, tapi falsafahnya memang sebaiknya secara filosofi ini oke gitu ya. Iya, tentu harus di pusat ya, karena itu kan strategis Pak ya. Bayangkan strategis dalam artian ya kalau terjadi. Iya, sekarang seluruh dunia butuh dengan batu bara ya, strategis banget. Iya, nah itu dia. Nah, makanya dengan perubahan tadi saya katakan, perubahan undang-undang ini ya, yang menarik kewenangan pusat itu adalah salah satu bentuk antisipasi pemerintah. Ya. Nah, menurut Pak Hendra, ini sekarang ini kenaikan harga batu bara itu terutama karena apa? Simple as that, supply dan demand ya. Oke, demand-nya besar, supply-nya tersendat.
Ya, supply demand meningkat ya tentu saja kalau kita berbicara 2021 pertengahan ini dengan 2000 kita tahun lalu balik lagi ke tahun lalu itu kita di masa COVID apa yang membuat demand begitu tinggi dalam tempo hanya 1 tahun? Iya, pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat ya, negara-negara harus berlari sangat cepat mengejar pertumbuhan ya, setelah minus itu harus mengejar pertumbuhan dan industri harus berkembang ya. Industri yang paling cepat dan industri berkembang tentu dipasok oleh energi. Energi mana? Energi yang murah. Energi yang murah yang mana? Yang termurah adalah fosil batu bara. Simple as that. Ya, nggak mungkin lah dalam proses ya. Kenapa supply-nya tidak bisa segera mengimbangi demand itu? Jadi balik lagi, demand tentu meningkat karena negara-negara yang ingin memicu perkembangan ekonominya menggunakan energi yang paling murah, yang paling reliable, yaitu batu bara. Nah, kenapa balik lagi ke sisi demand kan ya? Demand juga tentu dalam proses dari kita kan masih di era pandemi nih Pak ya. Kita harus jangan lupa dari sisi supply juga kan kita masih pandemi, pembatasan pergerakan karyawan dan jangan lupa faktor-faktor di luar kendali kita seperti cuaca ya. Itu terjadi. Nggak ada yang nyangka Pak. Sampai sekarang hampir full hujan. Bahkan di Tiongkok, di Provinsi Henan, salah satu daerah penghasil batu bara besar, bahkan dikatakan hujan rekor dalam 1000 tahun ya. Jadi banyak di luar kontrol dan geopolitik. Pak Hendra, kita juga sudah bergabung dengan Pak Dr. Iman Sugema, narasumber tetap Covidonomics. Kita sudah selama beberapa menit ini Pak Iman dengan Pak Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen Batubara Indonesia yang sekarang sedang panen, harganya naik sekali, sempat $260 per metrik ton ya, per ton di Newcastle. Padahal setahun yang lalu itu mencapai titik terendah selama 5 tahun terakhir, $40. Pak Iman, gimana melihatnya? Tadi katanya sederhananya supply and demand. Demand tiba-tiba meningkat, orang merasa perlu segera bergegas mengejar pertumbuhan industrinya, perlu batu bara, dan supply-nya nggak kuat. Nah, itu apa sederhana itu Pak Iman yang bikin harga? Ya, tentunya kan yang lebih banyak berperan di sini adalah ekspektasi, ya kan? Ekspektasi bahwa segera ekonomi itu akan recover, kan? Ekspektasi loh, belum tentu kejadian. Karena kita masih subject to COVID-19 kan, yang itu belum sepenuhnya terkontrol, ya kan? Wave-nya mungkin, ya nggak tahu, saya bukan ahli epidemiologi ya, tapi kalau dari sisi pemodelan sih kan sudah jelas ya kan, berbagai negara sudah mengalami fase atau wave atau gelombang yang ketiga ya, yang tentunya ini juga akan mengganggu perekonomian secara langsung, bukan tidak langsung ya, secara langsung ya. Tetapi di sini tentunya kan para pelaku ekonomi, khususnya industri-industri yang intensif energi, ya kan, mereka harus sejak awal menyiapkan suplai energi, gitu ya, untuk menyongsong full recovery, ya. Nah, jadi mereka melakukan satu stockpiling, ya kan, kedua adalah restart pembangkit mereka ya. Kan setelah sekian lama itu turbin dan lain-lain itu tidak mereka fungsikan dengan baik ya, atau under capacity, bahkan ditidurkan ya kan, dihentikan. Nah, ini kan perlu energi yang besar untuk burning out ya kan, gitu. Ya, ini saya kira faktor demand-nya ada di situ. Tentunya faktor supply tadi sudah dibahas lah oleh Pak Hendra ya kan. Intinya adalah
yang menguntungkan negara-negara yang secara pertama geografis, kedua negara-negara yang tidak dilanda berbagai masalah cuaca. Karena sekarang ini kan cuaca ekstrim dan lain-lain nih sudah jadi fenomena yang tidak bisa kita kontrol, ya. Dan itu ya kehendak alam saja seperti itu. Kita nggak bisa menentukan apakah besok Indonesia akan lebih menguntungkan taruhlah dibandingkan Cina dalam hal sebagai produsen batu bara atau tidak, ya kan? Karena itu ya produsen seperti Pak Hendra dan kawan-kawan take advantage aja sekarang, ya nggak? Kalau ada permintaan yang berlebih ya kita supply aja sedapat mungkin, ya kan gitu. Kira-kira prinsipnya seperti itu, ya gitu. Oke. Jadi ekspektasi yang menjadi dasarnya. Kalau ekspektasi semakin kuat ya semakin kencang pesanannya, dan kita akan lihat dulu kalau gitu ke Pak Hendra. Jadi kalau melihat yang kontrak yang berjangka, kira-kira mencerminkan ekspektasinya seperti apa ini, Pak Hendra? Gimana Pak? Sorry, saya sempat. Ya, kalau melihat kontrak-kontrak berjangka, pesanan-pesanan jangka panjang, kira-kira optimisme orang dengan pemulihan ini apakah memang sangat besar, atau mereka juga kelihatan masih agak-agak ya wait and see juga gitu? Iya, saya kira sih ketidakpastian itu, uncertainty masih tetap ada di depan ya. Jadi tadi benar kata Pak Iman ya, dari perspektif produsen ya kita memaksimalkan momentum yang ini jarang-jarang terjadi kali ya, once in the lifetime kali ya. Jadi ya kita take the advantage of itu ya, karena ke depan ini banyak hal-hal yang kenaikan harga kan didorong oleh yang hal-hal yang uncontrollable ya ke depannya. Jadi kalau kita berbicara ini harus ya paling tidak dalam jangka pendek ya. Kalau jangka panjang tentu masih sulit. Ya, maksud jangka pendek itu berapa lama Pak Hendra? Waduh, ini yang sulit. Kalau jangka pendek dan jangka panjang itu beda-beda. Lihat perspektif dalam konteks yang mana. Kalau kontrak penjualan ya tentu 1 tahun, biasanya jangka panjang. Ada juga yang 6 bulan, 3 bulan gitu kan. Jadi mereka ya ada, dan dalam kontrak itu mereka sesuai dengan buyer melihat indeks mana yang akan digunakan. Jadi yang spot ya tentu ada, cuman perbandingannya lebih banyak jangka panjang ya, per 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun dibanding yang spot. Jadi tidak semuanya penambang itu menjual spot, memanfaatkan harga yang benar-benar sampai naik ini. Ada yang udah di lock 1 tahun dengan indeks-indeks tertentu. Tapi overall semuanya menikmati ya dengan kenaikan harga ini. Ya. Nah sekarang kontrak-kontrak umumnya bersifat bagaimana yang lebih banyak? Ya tentu banyak yang ya tergantung dengan ininya sih, tergantung ini pembeli dan penjual ya, kebutuhannya gimana. Ya kebanyakan tetap masih melihat jangka panjang ya sebagai yang terbaik ya, karena volatilitas ini cukup tinggi ya, apalagi juga jangan lupa salah satu yang mendorong harga ini karena faktor geopolitik ya, hubungan dagang Tiongkok dan Australia yang kita nggak tahu kapan berakhir, dan iya kan, kalau itu tiba-tiba berakhir kan ya tentu tiba-tiba baik-baik gitu, terkerek gitu kan, kita nggak bisa betting bahwa meskipun Australia lagi panas-panasnya nih, tapi kan belum tahu ya, itu sangat dinamis sekali ya, banyak hal yang bisa terjadi. Ya, tapi sekarang kebanyakan kontrak yang ditawarkan dari buyer bersifat mungkin jawabnya gini, kita belum ada data yang secara sahih ya, mungkin government yang lebih tahu nih, karena kan mereka yang mereview semua RKB ya, jadi kontrak-kontrak jalan pemerintah, nggak ada yang rule of thumb yang berapa ini, ada yang menyebutkan ini 60-40% ya, atau 70-30% lebih banyak long term kontrak dibandingkan yang spot. Masing-masing perusahaan punya strategi sendiri. Ada yang mungkin cuma 10% spot, ada yang 20%. Ya tergantung dengan customer kan ya. Kalau kita punya customer yang misalnya ke Jepang, kebanyakan kalau ke Jepang
Misalnya ini cuma ilustrasi aja. Kalau ke Jepang itu kebanyakan long term customers ya. Long term customer, jadi perusahaan yang punya batu bara yang kualitasnya bisa diserap Jepang, ya mereka lebih nyaman, udahlah kita jangka panjang aja deh gitu kan. Tapi dengan pembelian negara lain mungkin bisa beda gitu ya, misalnya India atau kan Tiongkok. Jadi bisa beda-beda sih, tergantung pembeli dan penjual. Tapi mungkin menurut informasi either 70-30 atau 60-40% total kontrak yang jangka panjang versus yang spot. Iya. Ya paling tidak saya ingin melihat aja seberapa dibutuhkannya untuk jangka panjang komoditas batu bara ini di negara-negara banyak. Dan lalu kemudian ada negara-negara seperti Inggris yang mungkin sekarang kembali menyerap batu bara ya. Iya, cuma kalau kita sih 98% dari ekspor Indonesia ya itu ke negara-negara Asia Pasifik. Jadi relatif nggak terlalu terpengaruh oleh sentimen negatif di Eropa Barat, Uni Eropa ataupun di Amerika Serikat. Kita lebih concern ke sentimen-sentimen yang bisa terjadi di Tiongkok atau India ya atau negara-negara Asia Timur. Tapi kan harganya ngikut. Nah itu dia yang dikatakan Pak Iman tadi kan, itu ekspektasi itu mempengaruhi harga komoditas yang saling kait-mengkait nih, jadi nggak bisa berdiri sendiri sih Mas ya. Kita nggak bisa bilang batu bara ini komoditas tersendiri, karena kan ini kaitannya dengan awalnya karena gas ya, negara-negara nggak bisa memenuhi pasokan gas karena suatu lain hal, sementara renewable juga ternyata ya karena faktor alam tadi ya, angin nggak bisa bertiup secara kencang. Hydropower juga tiba-tiba agak kering, kemudian mataharinya juga nggak maksimal, ya mau nggak mau harus mencari alternatif yang paling reliable ya batu bara. Di sisi lain, suplai batu bara juga terkendala nih karena cuaca gitu. Nah ini yang saling mengkait sih Mas. Ya baik. Nah, ini menarik sih. Jadi untuk produsen, untuk Pak Hendro dan teman-teman selaku produsen, ketika ingin melakukan optimalisasi advantage tadi, apa kendalanya, Pak? Ya tentu balik lagi, cuaca salah satu ya, ini di luar dugaan. Kemudian alat-alat berat ya, penyediaan alat berat. Itu masih belum ini ya? Itu kan industri yang berbeda ya. Ya betul, masih belum siap juga ya? Iya, karena kan mereka tuh membuat perencanaan untuk 2021 based on apa yang terjadi di 2020 di tengah COVID kan, pasti mereka juga konservatif Mas dalam mengadakan pasokan untuk alat-alat berat untuk outlook 2021, meskipun harga mulai bergerak naik ya sejak Oktober, trennya udah mulai naik, tapi kan nggak ada yang prediksi Mas bisa seini. Jadi ya mereka juga memasok alat berat terbatas, sementara pas di perjalanan, waduh ini tahu-tahu ledakan, mereka juga nggak bisa langsung tiba-tiba ini kan ada keterbatasan. Nah, jangan lupa Mas, penyediaan alat berat juga terkendala oleh gangguan keterbatasan logistik. Ini kan global supply chain ini terganggu nih, bukan hanya alat berat ya, chip, yang lain-lain semua ya, logistik. Alat berat didatangkan dari Cina juga kebanyakan. Iya, dan logistiknya Mas, ini global logistik supply juga lagi terganggu nih. Jadi ini semua terkait sih Mas ya. Perbankan gimana? Wah itu dia, ini juga salah satu yang menyebabkan ini ekspektasi, karena perbankan rame-rame menarik ke pembiayaan terhadap fosil energi, sehingga ada ketakutan juga ya dari jadi ini kan memicu ekspektasi pasar. Saya kira Pak Dr. Iman yang lebih paham lah ini gimana ini kan. Ininya dulu, saya nanti pasti akan minta analisisnya beliau, tapi pengalamannya dulu tekanan dari energi bersih yang sangat kuat untuk menggeser segera batu bara, ini juga mempengaruhi ekspektasi, sehingga orang waduh ini batu bara udah mau habis nih gitu ya, short life useful life-nya udah makin berkurang. Nah itu yang memicu ya, sehingga ada ketakutan bahwa batu bara nggak bisa memenuhi lagi supply, sehingga itu yang mendorong faktor-faktor itu yang mendorong. Jadi akhirnya ya kita lihat lembaga-lembaga perbankan dunia juga kelabakan ya dalam membuat perencanaan ya, karena mereka terlalu agresif untuk cepat meninggalkan batu bara. Jadi banyak yang pelajaran yang kita bisa petik ya, Indonesia di dalam posisi yang cukup menguntungkan untuk lesson learn-nya apa yang terjadi di UK dan Tiongkok nih.
Baik, baik. Jadi gamers, kita masih membahas tentang prospek dan peluang dari gejolak harga batu bara global. PM Station masih menyajikan dua orang narasumber pada Anda, Pak Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen Batubara Indonesia, dan Dr. Iman Sutuma, Ekonom FEM IPB. Dukung kami terus, berikan subscribe, berikan like, berikan komentar, dan bagikan share semua tayangan yang kami sajikan. Karena kita ke Pak Iman, jadi ternyata kan nggak bisa juga untuk mengoptimalkan advantage tadi itu, Pak Iman. Jadi begini, ini kan bagi produsen batu bara, ingat loh, ya kan, semakin lemot, semakin lamban responnya dari para produsen batu bara ini, bagi sebagian besar mereka tuh lebih menguntungkan karena kenaikan harganya nggak akan tertahan seperti sekarang kan, paham ya? Jadi di satu pihak demand itu meledak karena berbagai faktor ya. Satu memang persiapan untuk recovery, kedua stockpiling ya kan, ketiga musim dingin, musim dingin macam-macam, kemudian faktor cuaca dan lain-lain yang mengakibatkan supply dari energi lain terganggu kan gitu. Nah ini buat para pelaku sementara inilah situasi yang lebih favorable ya kan, dan semakin kita meresponnya itu lamban karena berbagai aspek supply chain tadi ya, seperti kan mereka nggak bisa kontrol juga kalau udah alat berat. Itu ya semakin menguntungkan buat para pelaku ya kan, karena Anda tahu bahwa elasticity of demand dari energi itu kan kurang dari 1. Paham ya? Jadi lebih menguntungkan harga naik terus dibandingkan harga tidak naik. Kira-kira begitu. Bahkan lebih lama ya? Iya, kalau lebih lama sih enggak, ya kan? Enggak. Karena kan beberapa faktor tentunya kita sudah tahu bahwa hal-hal yang tadi disebutkan, misalkan adanya kekurangan pasokan dari gas dan lain-lain ya kan, itu sementara pasti. Kedua, faktor China ya kan, itu sementara. Kemudian yang ketiga mengenai hujan dan lain-lain yang mengganggu pasokan energi bersih ya kan, cuaca lah ya yang mengganggu pasokan energi bersih juga relatif sementara ya kan. Jadi happy lah sekarang ya kan, karena semuanya ini pasti sementara ya kan. Ya, tapi bagaimana mereka bisa mengatasi apanya? Mengatasi problem nggak ada alat beratnya. Nggak usah diatasi, lebih menguntungkan untuk tidak diatasi. Iya. Paham ya? Sudah begitu ya Pak Hendra ya dilakukan? Iya, saya kira ini kondisi yang justru menguntungkan sih ya. Menguntungkan bagi, ya benar, setuju dengan Pak Iman ya. Ini akan lebih menguntungkan dengan jadi harga yang seperti ini dengan demand atau supply yang terkendala ya. Bahkan dari sisi pemerintah sendiri, ini banyak media yang nanya ke saya, gimana sih target? Ya kalau saya pemerintah mungkinnya nggak terlalu concern lagi dengan target-target mau tercapai yang enggak. KPI pemerintah dalam hal ini untuk penerimaan negara kan jauh melampaui, dan juga akan lebih elok bagi pemerintah, terkesan tidak terlalu jor-joran kan gitu ya. Toh bottom line-nya revenue terpenuhi kan gitu Pak ya, dengan penguatan harga. Jadi volume mau berapa, mau tercapai atau enggak itu sih harusnya bukan isu sih menurut. Iya. Justru kalau produksi melebihi atau bahkan ini kan justru harga ya kan terkoreksi. Jadi memang bagi sebagian besar pelaku usaha yang melihat average selling price ini adalah satu yang lebih penting dibanding ini, itu mungkin mereka lebih nyaman dengan situasi seperti ini ya. Nah, dengan segala keterbatasan alat berat, pembiayaan perbankan, peningkatan produksi sekarang ini sudah berapa, Pak? Kalau data yang
per berapa ya, per 15 Oktober itu kalau nggak salah sekitar 470 juta ton atau lebih kurang 75% dari target produksi. Jadi sisa itu dari target produksi 2021. Kalau dibandingkan produksi 2020 udah naik berapa? Kalau dari realisasi aja ya, kalau kita hitung realisasi, atau kalau target 550 juta ton, target 2020, realisasi tetap naik meskipun COVID ya, 567. Nah, yang di di 2021 targetnya dinaikkan menjadi 625. Nah, yang tadi yang saya sebutkan, sejauh ini sudah lebih dari 25% dari target. Jadi sisa 2 bulan lebih ini kemungkinan ya, melihat tren biasanya kuartal 4 itu produksi lebih tinggi dibanding kuartal-kuartal sebelumnya. Permintaan secara natural lebih tinggi biasanya di akhir tahun. Ya. Oke. Dan menurut Anda sendiri, ini kira-kira kenaikan harga bisa sampai kapan, Pak Hendra? Nah, itu yang nggak ada yang bisa. Tapi kalau lihat feeling lah ini Mas selaku pemain yang sudah berpuluh tahun gitu. Biasanya Pak, kenaikan permintaan atau penguatan harga atau rally harga istilahnya itu biasanya meningkat di kuartal 4 sampai ke awal kuartal 1 ya, seiring dengan musim dingin. Jadi makin ekstrim nanti musim dinginnya ya Pak Iman ya, ini pasti harga. Jadi kita lihat aja kalau musim dingin makin freezing, wah itu harga ini. Jadi ya paling tidak moderat ya sampai Februari lah ya, Februari masih menguat. Tapi kalau nanti musim dinginnya ekstrim bertambah ya makin panjang lagi gitu ya. Jadi banyak yang kita lihat. Awalnya kami melihat golden period ini itu terjadi waktu rally harga di awal 2021. Ini bakal terjadi sampai bulan Juli yang lalu. Kenapa bulan Juli? Karena bulan Juni, jangan lupa bulan Juni Tiongkok itu merayakan 100 tahun Partai Komunis. Jadi mereka harus all out untuk menjaga kebutuhan energinya. Ternyata setelah bulan Juni itu hujan cuaca tinggi di Tiongkok, jadi banjir, banyak lokasi batu baranya, jadi suplainya terganggu, jadi harganya bergerak terus. Nah itu yang kejadian kan, kita di luar dugaan Pak, seperti ini. Jadi 6 bulan lagi Pak Iman? Ya alhamdulillah. Ya jadi gini aja, saya pesan aja ke Pak Hendra dan kawan-kawan, jangan seperti petani. Gimana? Kan kalau petani itu begitu harga naik, dia merespon dengan cara meningkatkan produksi. Ya kan? Begitu meningkatkan produksi, akhirnya harga jatuh. Ya kan? Jadi pandai-pandailah bikin kartel aja sesama produsen dalam negeri gitu. Kira-kira begitu. Kartel untuk menghadapi demand dari luar. Gitu loh. Supaya kita tidak meresponsnya secara berlebihan dalam meningkatkan produksi, ya kan? Bila perlu ya ngobrol lah sama pemerintah, ya kan? Gimana nih bagi-bagi kuota atau gimana gitu? Karena yang gini-gini mesti diatur loh, mesti diatur. Kalau nggak diatur, bisa-bisa ada moral hazard. Tiba-tiba banyak sekali pemain yang bernafsu, ya. Iya, tadi saya bilang itu. Memanfaatkan ini. Ya kemudian lepas kendali dan akhirnya harga drop ancur-ancuran gitu loh. Nah ini yang mestinya kita antisipasi ya gitu. Jadi golden period ini kita nikmati dalam bentuk begini, bikinlah saving ya kan, tabungan buat para pengusaha batubara ini ya kan gitu, di save ya, windfall-nya ini di save. Entah untuk apa ya, nanti pasti ketemu sendiri lah ya. Tuh. Tetapi ini adalah momen yang sangat jarang ya, dan unexpected, jarang dan tidak pernah kita duga-duga sebelumnya, ya kan? Dan biasanya kemudian orang menjadi ceroboh dalam menyikapi ini, ceroboh karena ekspektasinya kemudian terlalu optimis depan, ya enggak? Padahal itu yang terjadi pada beberapa perusahaan itu kemarin kan? Iya, padahal ini fenomena sementara. Musiman.
Bukan musiman, ini ya, one shot aja, satu kali jebret gitu. Ibaratnya 1000 tahun sekali kayak gimana atau 100 tahun sekali. Ya, kalau yang ini benar ya. Nggak akan terulang lagi. Jadi jangan berpikir bahwa ini akan berlanjut berpuluh-puluh tahun sehingga kemudian kita keburu invest di infrastruktur lah, apalah segala macam. Akhirnya ya uang yang seharusnya kita save, kita nikmati untuk kepentingan apapun ya, itu akhirnya terbuang percuma karena kita terbebani nantinya dengan over investment di bidang batubara. Kira-kira begitu. Ya. Jadi kalaupun mereka dapat banyak windfall profit ini, kemanain bagusnya Pak Iman? Ya, pesta-pesta lah. Pesta-pesta itu invest misalkan di bidang lain gitu loh, ya kan? Atau percepat bayar utang ke bank kan? Kira-kira begitu, ya kan? Yang lebih wise ya seperti itu. Kemudian mempercepat proses istilahnya. Pengembalian pengembalian reklamasi dan lain-lain ya kan, reboisasi lahan dan lain-lain gitulah. Jadi berpikirlah lebih jangka panjang kira-kira begitu. Kalau mau menikmati ini sebagai sebuah windfall ya berarti cara menikmatinya dengan cara kita punya visi jangka panjang yang lebih sustainable. Bukan karena harganya akan terus bertahan lama, bukan, ya kan? Tetapi karena kita realize bahwa there are other things ya, banyak hal yang harus kita pikirkan dalam jangka panjang itu, ya kan? Dan kita punya kesempatan, artinya para pengusaha batubara ini punya kesempatan untuk memanfaatkan windfall ini dalam jangka panjang gitu, untuk kepentingan jangka panjang, kira-kira begitu. Dan tentunya teman-teman pasti udah terpikir untuk itu, ya kan? Gitu. Enggak lah. Ya itu yang tergelincir banyak perusahaan soalnya gitu. Iya, tergelincir sih ada. Banyak dan gede-gede lagi. Ya, kira-kira begitulah. Jangan tergelincir. Pesan saya sih begitu ya. Iya. Nah, itu nada-nadanya akan seperti itu kah anggotanya Pak Hendra di APB? Saya kira kalau perusahaan-perusahaan anggota kami yang sudah kebanyakan ya perusahaan yang skalanya lebih besar ya, mereka memang punya visi jangka panjang yang telah beroperasi lebih dari 20 tahun, bahkan ada yang lebih dari 30 tahun, tentu mereka sudah mengalami masa-masa pasang surut ya. Dan orang tambang yang tadi saya katakan dari awal, mereka ini melihat atau invest di industri yang long term, kemudian sangat rentan dengan volatilitas harga, resiko kebijakan, uncertainty dan lain-lain. Jadi mereka ya apa yang disampaikan Pak Iman, tentu mereka sudah cukup ditempa wise lah untuk bagaimana investasi untuk yang keberlanjutan, karena jangan lupa ini hanya golden period, nggak lama ya, pasti akan jadi ada sendiri menyadari ini tidak akan lama ya Pak Hendra ya? Tentu ya, itu yang tadi makanya saya balik lagi ilustrasinya, orang ngomong harga tinggi saat ini tapi lupa, hampir bangsa kita memang kadang lebih cepat amnesia. 12 bulan yang lalu kita tuh mengalami harga yang terendah dalam 10 tahun terakhir. Tiba-tiba 12 bulan kemudian harga tertinggi dalam 10 tahun terakhir ini. Kan nggak ada yang bisa menduga. Iya, jadi tentu ke depan pun juga apalagi sentimen negatifnya ini makin mulai berkurang. Dan jangan lupa kebijakan moneter Amerika Serikat bisa saja berpengaruh ya. Ini saya cuma dengar-dengar aja. Tapering atau apalah istilahnya kan. Tapering off. Dan jangan lupa nih tekanan terhadap batubara, apalagi COP26, kemudian tahun depan kita hosting G20 meeting dan lain-lain ya. Dan di saat harga atau mulai bergerak ke normal, pressure akan banyak ke industri batubara. Makanya pengusaha batubara itu harus, ya batubara itu tadi, barang Tuhan bagi rame-rame. Nah itu kan udah terrefleksi dari royalti Pak ya. Kalau kita royalti bayar itu kan dibagi Pak ya. Bukan hanya ke pusat saja, ada ke provinsi dan juga ada ke kabupaten penghasil dan kabupaten yang non penghasil. Jadi jangan lupa, jadi royalti itu memang dibagi rata. Ini prinsip yang perimbangan keuangan pusat dan negara udah terrefleksi Pak dari situ. Jadi berkah harga batubara yang itu bukan hanya dinikmati oleh
kabupaten tertentu di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, tapi kabupaten lain atau provinsi lain di Indonesia pun juga secara nggak langsung pun menikmati dari berkah royalti yang dibayarkan oleh perusahaan, Pak. DMO bagaimana, Pak? DMO indikatornya begini, kalau DMO kita lihat lah, apa kalau pasokan dari PLN cukup, ya udah terjawab kan, dan ada informasi dari PLN bahwa pasokan stok batubara aman ya untuk 15 hari ke ini, jadi masuk level aman. Jadi kalau PLN udah menyampaikan informasi seperti itu, ya berarti udah terjawab kan DMO meskipun harga tinggi. Jadi kemarin pengusaha minta harga DMO dinaikin kalau lagi begini. Oh enggak, Mbak, enggak. Ini adalah di mana-mana hukum ekonomi, Pak. Kalau ada disparitas harga, pasti akan rentan terjadi ya. Tetangga sebelah jual sekian, toko sebelah jual sekian, pasti kan kita. Nah, prinsip kami tidak berubah, Pak. Untuk harga itu sebaiknya harga pasar, baik ekspor dan domestik. Ini prinsip ya. Nah, tapi kami juga memahami ada kesulitan dialami oleh teman-teman PLN. Nah, kita patuh sih, pemerintah patok harga 70, ya kita ikut, tapi kalau ditanyakan pasti harapan kita harga itu ini market. Dan jangan lupa Pak, jangan lupa ya, kalau harga rendah Pak, kita yang kesulitan untuk masuk ke PLN. Karena kan kita harus penuhi DMO 25% Pak, kita harus jual ke PLN untuk memenuhi 25%, otherwise kita didenda. Tapi kalau harga rendah Pak, kebalikan Pak, susah jual ke PLN. Nah, kita jangan lihat dari satu sisi aja, wah kalau harga tinggi kesannya pengusaha ogah, tapi kalau harga rendah nggak ada yang pernah Pak kutip beritanya, media juga, wah kesulitan, nggak ada. Ini yang terjadi. Prinsip kami harga sebaiknya jangan ada disparitas, tapi kalau pemerintah tetapkan harga tertentu, ya kita kan kontraktor pemerintah Pak, kita ikut aja patuh. Jadi dengan 70 sebentar ini oke lah ya. Oke, tapi ya tentu ini pertanyaan lebih tepat ditanyakan ke pemerintah Pak Iman ya, karena kan ini kan ada opportunity dari pemerintah sebenarnya bisa memaksimalkan ya dengan harga ini. Ya kita serahkan ke pemerintah sebenarnya sih, kalau dari kami ya pasti kita patuh sih Pak. Tapi tanyakan pemerintah, apakah dengan harga tinggi ini bagaimana pemerintah bisa melihat ya dari perspektif pemerintah sendiri ya. Tapi pemerintah juga tentu melihat bagaimana kepentingan umum dalam kelistrikan. Jadi kita serahkan. Kalau tanyakan ke pengusaha Pak, pasti nggak akan berubah. Kita minta harga market. Jadi gini Pak Hardi, saya kasih perspektif aja ya, gitu loh. Ini kan fenomena yang jarang sekali terjadi, ya, jarang sekali terjadi. Jadi cara berpikirnya pun harus di luar kebiasaan, di luar kebiasaan. Nah, dalam situasi seperti sekarang, ya, sebaiknya sih DMO itu tidak diubah atau dinaikkan. Karena itu karena kalau tidak diubah ya, itu kan semacam hambatan untuk mengekspor. Paham ya? Semacam hambatan untuk mengekspor. Ya. Dan semakin terhambat sekarang ini, semakin harga internasional semakin bagus buat teman-teman. Ya, buat teman-teman pengusaha batubara sendiri. Memang kemudian yang jadi masalah kan teman-teman dari Pak Hendra ini yang tidak secara langsung menikmati windfall ini dari para pemain di luar. Oh, dari buyer. Dari buyer di luar. Itu yang akan jadi masalah sebetulnya ya. Tetapi pada umumnya kan mereka ya gampang sih ekspor segala macam gampang sih ya sekarang. Jadi sebaiknya ya kita bermain di dua market yang berbeda. Market DMO biarkan saja, ya kan. Bahkan semaksimal mungkin kita penuhi ya. Ini Pak Iman dari tadi kan mengatakan yang soal alat berat sulit, perbankan agak sulit, sekarang soal DMO itu biarkan saja untuk secara secara eksternal ya, natural atau eksternal menahan para pengusaha batubara ini supaya tidak terlalu jor-joran. Iya. Dalam berproduksi.
Karena sehingga, semakin tidak jor-joran semakin untung. Semakin untung karena harga di luar negeri bisa terjaga. Tapi bukan hanya terjaga, semakin gila. Nah, tapi emang apakah produksi dari Indonesia yang paling mempengaruhi harga di luar ini, Pak Hendra? Iya, ya justru itu gini. Justru itu ya kan. Ya, kita berpikirnya begini loh, ya. Kita berpikirnya adalah bahwa sementara para pemain di luar Indonesia, ya, para pemain di luar Indonesia itu menghadapi masalah masing-masing, ya. Ya masing-masing lah, ya kan. We shouldn't kita jangan kemudian sok-sokan untuk menyelesaikan masalah sendiri, karena itulah yang akan menjebak kita. Jadi dalam situasi sekarang lebih baik kita itu bertindak prudent, ya, bertindak hati-hati, terukur, ya kan, supaya segala sesuatunya itu kemudian beyond our expectation, ya, melebihi jauh dari ekspektasi kita, ya kan. Kalau kita berusaha menyesuaikan ekspektasi kita ke atas, ya kan, ini kan kejebak nantinya. Padahal at one moment pasti kemudian ekspektasi pasar itu jatuh. Betul. Ya enggak? Jadi itulah yang selalu dialami oleh petani. Mohon maaf ya para petani. Saya kan dari IPB jadi agak ngerti-ngerti sedikit lah siklus kayak gini gitu. Ya kan? Begitu harga cabai naik, rame-rame nanam cabai segala macam kan. Setelah itu ya harus menikmati harga yang sangat rendah. Nah, teman-teman di batubara pun jangan sampai terjadi seperti itu, ya kan? Nah, yang ingin saya katakan adalah ini adalah fenomena 100 tahun sekali ke, 10 tahun sekali ke, atau 1000 tahun sekali ke, ya kan? Tetapi Anda tidak akan pernah mengalami ini mungkin dalam entah jangka panjang ya. Tidak akan mengalami lagi. So, this is the time for saving. Ya, saving aja. Tujuannya udah saving aja. Dari apa yang bisa diproduksi kita save. Dari apa yang bisa kita lakukan kita save. Itu aja. Tujuannya itu hanya. Kita tidak berpikir lagi mengenai kita harus meningkatkan produksi. Ekspansi pada sini gitu. Jangan. Apalagi beli tambang baru ini, wah udahlah, jadi nanti rumit itu buat teman-teman batubara tuh. Ya kan dulu udah pernah kejadian lah beberapa perusahaan karena over ekspansi ya terprosok gitu loh. Nah ini waktunya adalah saving. Ya udah. Tentang saving itu mau kemana ya nanti aja pikirinnya. Ya kan kalau Anda punya uang kan money is the king. Ya. What's the problem? Kalau mau 2024 ya bisa jadi presiden juga tuh para pemain batubara ya kan? Atau menentukan siapa yang jadi presiden. Jadi lebih banyak harus ke Kalimantan sekarang. Nah, jadi Pak Hendra sendiri kalau secara realnya memang pasokan dari Indonesia cukup mempengaruhi harga dunia. Enggak. Yang dikatakan berpengaruh ya tidak semuanya berpengaruh. Itu yang paling berpengaruh menurut kami yang membentuk harga itu adalah kebijakan Tiongkok ya. Kita lihat waktu 2016 yang lalu kan kita mengalami harga yang terendah ya. Ini benar kata Pak Iman ya. Waktu booming batubara tahun 2008 itu di saat Tiongkok lagi full speed ya. Growth-nya sampai 2 digit karena mereka ada Olimpik pada saat itu kan, jadi luar biasa, harga meningkat, orang berbondong-bondong masuk ke batubara kan, tiba-tiba 2011-2012 itu harga anjlok kan, banyak kejadian sampai akhirnya harga rendah, kemudian tiba-tiba 2016 itu akhir 2016 harga tiba-tiba melonjak naik. Itu karena kebijakan pemerintah Cina ya yang merubah kebijakan jam kerja mereka sehingga supply mereka jadi berkurang sehingga harga terdorong naik. Jadi Tiongkok sangat memegang peran penting karena jangan lupa
Tiongkok adalah produsen batu bara terbesar dunia, sekaligus juga pengguna batu bara terbesar di dunia. Itu yang ini. Jangan lupa Tiongkok itu memproduksi 3,7-3,8 miliar, ya, dan mereka mengimpor sekitar hampir 300 juta ton atau seper-10 ya, kurang dari 7% dari total produksi mereka, ya, hampir 10% mereka masih impor. Jadi Tiongkok yang sangat besar. Kita nggak terlalu berpengaruh terhadap pembutuhan harga. Bahkan Australia pun juga sebagai eksportir terbesar dari sisi nilai, ya, value, ya. Meskipun volume kita lebih besar kalau volume, tapi kalau dari nilai Australia terbesar karena kualitas batu bara mereka lebih tinggi, ya. Jadi kita nggak bisa membentuk. Bahkan dulu pernah ada omong-omongan dengan Asosiasi Batu Bara Australia yang tadi Pak Iman katakan, bagaimana kalau Indonesia dan Australia bisa membentuk quote-unquote kartel, itu mungkin belum bisa mempengaruhi pasar, karena bagaimanapun power dari Tiongkok dalam hal ini sangat besar. Iya, tapi kan problemnya ketika saat ini, ketika Australia ada masalah, ketika di Tiongkok juga ada masalah. Nah, satu-satunya yang nggak ada masalah kan ketika Pak Iman bilang ya dari Indonesia ini gitu. Paling masalahnya nggak punya alat berat. Dan biarkan bermasalah. Ya, jadi berapapun yang datang dari Indonesia, ya itu jadinya signifikan kan? Iya, itu dia. Karena jangan lupa juga ya batu bara kita nih, jangan lupa ya, kita dikaruniai ya oleh Allah dengan geografis kita, dan kualitas batu bara kita nih sangat diminati ya. Kita punya ibarat supermarket, yang paling tinggi ada, paling rendah pun ada. Nah, sedang banyak. Dunia tuh lagi mencari batu bara kita yang menengah rendah, karena untuk di blending yang sesuai dengan kebutuhan di Tiongkok. Dan jangan lupa juga meskipun ya kita terlihat dari sisi peta agak jauh ke Tiongkok ya perjalanan laut, tapi harga batu bara kita itu jauh lebih murah dibandingkan harga batu bara dari Inner Mongolia, provinsi-provinsi di Tiongkok, dia kirim ke Guangzhou, Guangdong dan lain-lain. Lebih murah dia kirim dari Kalimantan dibanding mereka mengangkut dari Inner Mongolia atau provinsi-provinsi di utara. Iya, jadi kita masih tetap dibutuhkan batu bara kita nih oleh Tiongkok. Meskipun harga tinggi, dulu waktu harga level 80-70 dolar per ton aja, itu masih tetap ada spread lebih murah dari batu bara Indonesia dibandingkan mereka ambil dari dalam negeri. Apalagi harga sekarang, Pak. Ya. Nah, jadi kira-kira ke depan akan seperti apa ini, Pak Hendra? Toh kemudian, ya biarpun sekarang harga tinggi, ya tapi kan secara kebetulan juga ya terbatasi produksinya, lalu kemudian muncul kebijakan soal pajak karbon dan ada apa lagi gitu. Jadi bagaimana menurut Pak Hendra prospek industri batubara kita ini? Good question. Prospek kita tentu lihat ke depan ya. Harga sebentar lagi kemesraan ini mungkin akan berlalu ya dengan seiringnya dengan seiringnya akan membaik semua lah nanti. Ini kita memproyeksi ke depan ya, kita menikmati golden period mungkin tidak lama. Yang ke depan justru tantangannya akan jauh lebih berat. Benar kata Pak Iman, kita harus saving untuk mempersiapkan tantangan ke depan. Transisi energi ini sudah di depan mata ya, dan dan serius ya? Iya, tentu ini kan kesepakatan global ya, kesepakatan global yang tidak dapat dihindari. Kemudian juga beban-beban kewajiban keuangan perpajakan pelaku usaha akan lebih meningkat ke depan. Undang-undang HPP kemarin ya, ada kenaikan PPN dan juga tarif royalti nanti akan dinaikkan ya, ada informasi ya. Nah, ini juga kan akan membuat nanti profitabilitas dari perusahaan-perusahaan kalau ke depan di saat harga mulai terkoreksi ini akan makin berat ya. Kemudian juga isu lingkungan, ESG yang lain-lain ini akan bebannya akan semakin berat, sehingga tantangan termasuk pajak karbon ya, pajak karbon, kita belum berbicara pajak karbon juga nih. Nah, overall tantangannya akan sangat berat, sementara market juga sudah mulai nanti terkoreksi. Dan jangan lupa negara-negara pengimpor batu bara yang lainnya pun tentu akan nanti punya roadmap pemanfaatan batu bara yang tentu tidak akan selamanya menggunakan batu bara. Bahkan Tiongkok diperkirakan dalam beberapa tahun ke depan mereka peak ya, kemudian nanti gradually menurun.
Nah, ini yang kita perlu antisipasi untuk jangka panjang 5 ke depan. Kalau secara overall kami melihat 5-10 tahun ke depan masih cukup bagus, bahkan sampai 2 dekade pun juga kita masih dibutuhkan lah batu bara. Tapi beyond itu, nah ini yang jadi tantangan. Khususnya setelah itu ya situasinya. Yes, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang punya cadangan yang panjang ya, yang dia bisa manfaat. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang kecil-kecil yang punya cadangan mungkin nggak lama lagi, 5 tahun, 10 tahun, mungkin nggak terlalu ini. Sekaligus exit ya. Exactly. Nah, fade out ya. Tapi kalau yang punya cadangan panjang, ini akan menjadi tantangan. Apalagi beban-beban kewajiban bukannya menurun, tapi bahkan akan meningkat. Nah, sementara kalau soal harga sendiri, kira-kira normalnya nanti akan di berapa, Pak Hendra? Wah, itu nggak bisa diprediksi, Pak. Makanya saya juga senang sekali pakai ilustrasi yang harga tahun lalu 50, kemudian di September tahun ini 150. Nah, ke depan saya kira kita nggak tahu akan terkoreksi sampai ke titik berapa, tapi yang paling besar pengaruhnya menurut kami nanti salah satunya ya, yang terbesar ini adalah hubungan dagang Australia-Tiongkok ya. Itu sangat berpengaruh terhadap kita ya. Kalau kita banding-bandingkan ya, kebijakan impor Tiongkok paling besar tentu ya. Sejauh mana Cina meregulasi impornya. Kalau mereka mulai memperketat impornya, nah itu baru kita harus berpikir keras. Tapi kalau sepanjang mereka masih membuka pintunya, kita belum ada yang bisa gantiin Cina ya? India juga nggak? Oh belum pasti jauh Pak. Kita lihat dan jangan lupa kan Tiongkok juga terus membangun secara masif PLTU batubaranya Pak. Ya. Nah, kan PLTU batubara itu membutuhkan waktu 25-30 tahun. Jadi kalau dia bangun sekarang Pak, itu dia akan butuh batubara sampai 25 tahun ke depan ya. Jadi dan jangan lupa Tiongkok tuh besar banget. Jadi mereka tuh jor-joran di renewable, tapi mereka juga masif membangun PLTU batubaranya. Karena jangan lupa juga Tiongkok tuh 4 miliar batubara itu mereka produksi. Perekonomiannya 60% disuplai oleh batubara. Sehingga mereka tentu juga berpikir sangat berhati-hati untuk bertransisi ke energi bersih. Makanya kita lihat tekanan-tekanan dari pemimpin dunia semua ke Presiden Xi Jinping untuk mengurangi batubara. Tapi Presiden Xi Jinping juga berhati-hati karena backbone perekonomian mereka ini ada di batubara. Nah, Indonesia akan diuntungkan oleh tadi yang saya sampaikan beberapa advantages yang bisa kita nikmati. Nah, cuma memang kita harus berhati-hati karena Tiongkok pun nanti suatu waktu akan meninggalkan pada akhirnya. Tapi enggak masih mungkin 2 dekade masih cukup lah. Nah, itu Pak Iman, kok pemerintah kita kayaknya cari terus gitu soal batubara. Emang kan APBN kita diuntungkan itu sebetulnya kan kalau udah batubara naik. Jadi begini, saya tidak akan membahas APBN-nya ya. Secara garis besar, tren ke depan energi ini kan akan lebih banyak baik di dalam negeri maupun luar negeri. Konsumsi batubara itu dibutuhkan untuk pembangkit listrik. Ya. Ininya simple sih ya, simple rulesnya ya. Rulesnya adalah simple. Bagaimanapun juga batubara itu merupakan sumber energi yang termurah. Dan jangan lupa sekarang sudah tersedia teknologi untuk membangkitkan listrik dari batubara secara lebih bersih. Paham ya? Ya. It is not necessarily bahwa menggunakan batubara is dirty ya, gitu loh. Jadi bisa jadi energi bersih berbasis batubara. Something like that ke depan. Makanya saya bilang udah saving aja, saving ya kan gitu, saving ya kan. Kalau perlu teman-teman pergi ke hilir, ya kan. Hilir tuh membangun pembangkit listrik yang lebih bersih apa segala macam. Ke hilir lah, ya kan. Tuh. Karena at the end sebetulnya tetap hukum pertama ekonomi itu yang termurah selalu yang dipilih. Yang termurah selalu yang dipilih, ya kan gitu. Coba Anda lihat energi bersih sekarang ya kan. Yang termurah apa sih?
Semua ke ini apa ke apa fotovoltaik itu apa solar cell ya kan. Tapi kan ada batasnya ya kan, ada batasnya ya. Kalau hujan terus mendung terus kan repot ya kan. Harapan ada. Kemudian butuh lahan yang begitu luas, angin dan lain-lain ya kan, semua ada batasnya ya kan. Nah, jadi peran batu bara itu akan tetap ada. Apalagi kalau di dalam negeri teman-teman dari batu bara ini kemudian invest ke smelter. Ya, basisnya adalah batu bara, saving di batu bara, terus smelter mineral apapun lah, mau nikel lah, apa segala macam. Ini kan banyak yang belum dihilirisasi ya kan? Ya. Gitu loh. Nah ini saya kira kita punya suatu kesempatan untuk menghimpun kekuatan dalam bentuk modal, ya kan? Yang kita tidak pernah duga-duga sebelumnya. Nah, makanya saya bilang saving and then you invest something di hilir, something else, somewhere else. Kira-kira begitulah pada prinsipnya. Mungkin begitu Pak Hendra ya. Baik. Pak Hendra ada penutup? Iya betul. Memang harus dipersiapkan untuk transisi energi ya, menuju pengolahan batu bara yang lebih bersih. Namun tentu yang paling penting adalah bagaimana dukungan teknologi dan juga kebijakan, dan karena ini pendanaan makin sulit ya Pak Iman ya, sebagai industri berbasis batu bara. Kalau perusahaan mau transisi harus cari fundingnya, waduh susah banget, cost of fund-nya juga sangat tinggi. Jadi kalau pemerintah ingin mendorong ke sana tentu harus di full support. Nah, meskipun akan beban-beban kewajiban akan meningkat, tapi tentu pemerintah perlu full support dari sisi kebijakan ya ke depan agar batu bara bisa bertransisi. Karena benar kata Pak Iman, meskipun nanti kita sudah mulai transisi ke energi bersih, energi baru terbarukan, batu bara sebagai base load energi ini harus perlu Pak. Pengalaman di Inggris ini yang jadi mahal sekali ya, di mana harusnya angin, matahari, biomass yang lainnya itu nggak bisa, susah untuk diharapkan stabil kan, pasti intermittent. Jadi dia tetap butuh batu bara untuk jadi base load untuk penyangganya. Nah, kita punya batu bara, bersyukur nih bisa punya batu bara untuk penyangga. Tentu transisi kita nggak bisa hindari, tapi yang untuk penyangganya ini juga harus disupport Pak. Kemudian disupport juga untuk yang penyangga tadi batu bara untuk bertransformasi ke energi yang lebih bersih. Namun transformasi ini tentu berbicara teknologi nih ya. Nah, sementara teknologi kita nggak miliki, untuk mendapatkan teknologi tentu akan makin mahal, apalagi funding makin berkurang. Nah, oleh karena itu memang support dari pemerintah ini sangat penting ya, bagaimana agar batu bara ini bisa bertransisi. Dan juga tentu energi terbarukan perlu didorong dari sisi kebijakan, karena kalau didorong dari kebijakan, energi terbarukan akan menjadi lebih ekonomis, tentu akan membuka peluang juga bagi teman-teman pelaku usaha batu bara atau minyak nanti untuk beralih pelan-pelan. Dan kita lihat beberapa perusahaan TBK ya Pak ya, perusahaan-perusahaan batu bara anggota kami yang TBK itu bahkan mereka sudah mulai membentuk subsidiari untuk EBT kan. Jadi mereka pun akan melihat peluang nih, sepanjang ini ekonomis. Tentu enggak, itu hukum pasar ya Pak Iman ya. Pasti akan berlomba-lomba, nggak usah didorong deh Pak Iman. Suruh bangun gasifikasi atau smelter atau apapun. Sepanjang ekonomis, berlomba-lomba. Contoh di nikel kan. Karena di ekonomis, rebutan, pemerintah kelabakan ngaturnya. Saya kira sama sih, kalau mau batu bara didorong, saya kira atas regulasi insentif diciptakan membuat ekonomis, nggak usah tunggu waktu Pak. Orang akan berebut ke sana. Nah. Terima kasih Pak Hendra. Bagaimana ada penutup? Ya, jadi jangan lupa bahwa memang kecenderungan bahwa suatu saat kita akan menciptakan apa yang disebut atau lebih banyak kita akan mensuplai energi bersih ya, tanpa polusi
dan lain-lain. Ya, tetapi seperti halnya sejarah telah menunjukkan, ya kan, sekotor-kotornya juga batu bara, ya kan, tetap adalah yang termurah, terbanyak, tersedia. Yang itu sangat sulit untuk disubstitusi oleh yang lain, ya kan. Kedua, yang namanya investment dalam teknologi itu melibatkan sunk cost yang tinggi dan jangka waktu yang panjang. Tadi disebutkan kalau Anda bangun pembangkit PLTU ya, batu bara, ya kan, diperkirakan kan itu daya tahannya atau life span-nya itu kan kira-kira 20, 30, 40 tahun, ya kan, gitu loh. Sudah diperhitungkan seperti itu, ya kan. Artinya dalam jangka waktu 20-30 tahun ke depan, batu bara itu still very relevan. Yang hanya menyusut itu pangsanya aja, ya kan. Pangsa batu bara memang menurun, tetapi secara volume pasti terus naik. Jangan terlalu khawatir dengan itu, ya. Kira-kira begitu. Baik, jadi memang secara prospek ya masih ada peluang di sana. Dan bahkan mungkin itu tadi bisa jadi diciptakan teknologi energi bersih berbasis batu bara. Yang terpenting ya bagaimana kita bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya dari batu bara ini, tidak hanya untuk Pak Hendra Sinadia dan teman-temannya yang produsen batu bara, tapi untuk kita semua juga lah. Saya kebagian gitu ya, Kak Iman, semua orang Indonesia, untuk kesejahteraan Indonesia. Baik, terima kasih Pak Hendra Sinadia atas bincang-bincangnya. Terima kasih Pak Iman Sudirman. Terima kasih Famer semua. Jangan lupa dukung kami terus, subscribe, like, komen, dan sebarkan, bagikan seluruh tayangan yang kami sajikan. Saya Hardi Hermawan, Pak. Sampai jumpa.